Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Silva Kotimah dengan NIM 21016008. Saya akan menceritakan tentang sebuah naskah drama dari Putu Wijaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam. Naskah drama Bila Malam Bertambah Malam ini menceritakan tentang seorang bangsawan yang bernama Gusti Biang. Gusti Biang juga merupakan seorang istri dari seorang bangsawan dan pahlawan kemerdekaan pada zaman Ika yang bernama Gusti Ngurah. Gusti Ngurah mempunyai 15 orang selir dan juga 1 orang ajudan yang bernama Wayan yang senantiasa menggantikan tugasnya sebagai seorang suami untuk Gusti Biang. Gusti Biang ini juga merupakan seorang bangsawan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan kastanya. Gusti Biang sangat memandang seseorang melalui dari kasta. Selain itu, Gusti Biang juga mengangkat seorang gadis desa yang bernama Nyoman ke puri tempat tinggalnya. Ia menyekolahkannya dan menjaganya sedari kecil hingga ia berumur 18 tahun. Tetapi entah mengapa pada akhir-akhir ini semenjak Nyoman dewasa, hubungan antara Gusti Biang dan Nyoman memburuk. Gusti Biang selalu berlaku kasar dan semena-mena terhadap Nyoman, tetapi Nyoman tidak pernah membalasnya karena Nyoman selalu mengingat jasa dari Gusti Biang yang menjaganya sedari kecil. Nyoman selalu berusaha menjaga Gusti Biang karena teringat dengan janjinya kepada putra dari Gusti Biang. Putra dari Gusti Biang tersebut bernama Dewa Ratu Ngurah. Dewa Ratu Ngurah saat ini sedang bersekolah dan sudah lama meninggalkan rumah untuk menjalankan pendidikannya. Nyoman dan Dewa Ratu Ngurah saling mencintai sedari kecil. Maka dari itu, Dewa Ratu Ngurah percaya kepada Nyoman dan menitipkan ibunya untuk menjaganya. Semakin menua, sikap dari Gusti Biang semakin menjadi-jadi. Nyoman sudah lama tidak tahan untuk meninggalkan puri, tetapi karena teringat janjinya tadi kepada putra dari Gusti Biang, maka ia selalu menahannya. Lalu pada malam itu, ia sudah tidak dapat lagi menahannya. Ia berakhir pergi dari puri tersebut. Tetapi sebelum ia pergi, Wayan sempat melarangnya. Wayan melarang Nyoman pergi karena Dewa Ratu Ngurah mengirim surat kepada Wayan bahwa Dewa Ratu akan segera pulang dan akan segera menikahi Nyoman untuk mempersatukan cinta mereka. Tetapi Gusti Biang malah mengusir Nyoman. Gusti Biang sudah lama ingin sekali mengusir Nyoman untuk pergi segera dari purinya. Tetapi sebelum Nyoman pergi, Gusti Biang ingin memberitahu Nyoman bahwa selama ini Gusti Biang mencatat seluruh hutang-hutang atau apa yang pernah ia berikan kepada Nyoman di dalam sebuah buku catatan. Lalu Gusti Biang menyuruh Wayan untuk mengambil buku catatan tersebut dan membacakan apa saja yang pernah ia berikan kepada Nyoman, dan ia berharap Nyoman dapat menggantikannya. Nyoman juga membalas perkataan dari Gusti Biang bahwa selama ini ia juga rela bekerja di puri tersebut tanpa digaji. Pertikaian antara Gusti Biang dengan Nyoman berlangsung sengit. Lalu pada akhirnya Nyoman benar-benar pergi dari puri tersebut. Tidak lama kemudian, Gusti Biang juga memarahi Wayan karena menahan Nyoman untuk pergi dari rumah. Pada akhirnya Wayan memberitahu Gusti Biang bahwa sebenarnya Dewa Ratu Ngurah akan segera menikahi Nyoman. Maka dari itu, Wayan melarang Nyoman untuk pulang. Gusti Biang tidak percaya kepada apa yang telah dikatakan oleh Wayan. Wayan menunjukkan sebuah surat yang dikirimkan oleh Dewa Ratu Ngurah 5 hari yang lalu. Di dalam surat itu, Dewa Ratu Ngurah menjelaskan bahwa ia akan segera pulang dan akan segera menikahi Nyoman untuk mempersatukan cinta mereka. Tetapi entah mengapa Gusti Biang malah mengamuk dan malah mengusir Wayan. Tidak lama kemudian, Dewa Ratu Ngurah benar-benar pulang dan tiba di rumah. Dewa Ratu Ngurah pulang untuk menceritakan maksud dan tujuannya kepada ibunya, agar ibunya dapat merestuinya bersama Nyoman. Tetapi Gusti Biang tidak setuju, ia malah marah dan mengusir anaknya. Gusti Biang berkata, ia telah menjodohkan Dewa Ratu Ngurah dengan seorang anak bangsawan dari negeri sebelah. Pada saat perdebatan antara Gusti Ngurah dengan Gusti Biang, tidak lama kemudian Wayan muncul.
Wayan muncul dengan sebuah bedil di tangannya. Lalu Gusti Biang menuduh bahwa bedil tersebut adalah milik suaminya. Pada saat itu terjadi perdebatan antara Gusti Biang dengan Wayan, dan akhirnya terbongkarlah segala sesuatu yang telah lama disembunyikan oleh Wayan, yaitu bahwa sesungguhnya Gusti Ngurah yang seorang bangsawan, suami dari Gusti Biang ini adalah seorang pengkhianat pada zaman kemerdekaan. Ia berkhianat dan malah mendukung nikah. Gusti Biang tidak percaya bahwa suaminya adalah seorang pengkhianat. Yang Gusti Biang tahu suaminya adalah salah satu pahlawan kemerdekaan. Perdebatan antara Gusti Biang dan Wayan tidak kunjung usai, dan pada akhirnya terbongkarlah rahasia bahwa Gusti Biang dan Gusti Wayan ini saling mencintai sedari kecil, tetapi mereka tidak pernah bisa bersatu karena terhalang kasta. Gusti Biang yang merupakan anak dari bangsawan, sedangkan Wayan adalah seorang yang biasa saja. Lalu ia juga mengingatkan kepada Gusti Biang bagaimana rasanya cinta yang tak pernah sampai. Ia mengingatkan dan menyuruh Gusti Biang agar merestui hubungan Nyoman dengan anaknya, agar mereka tidak merasakan kepahitan bagaimana rasanya cinta tak sampai. Lalu pada akhirnya Gusti Biang merestui hubungan anaknya dengan Nyoman. Itu adalah sekilas dari sinopsis naskah drama Bila Malam Bertambah Malam. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penokohan yang terdapat di dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam. Yang pertama itu ada tokoh Gusti Biang, yaitu sebagai seorang bangsawan yang berwatak keras dan menjunjung tinggi kastanya. Selanjutnya ada tentang Wayan. Wayan ini adalah seorang ajudan dari Gusti Ngurah, yaitu suami dari Gusti Biang, yang senantiasa sabar dan selalu menjaga Gusti Biang hingga ia tua. Selanjutnya terdapat Gusti Ngurah. Gusti Ngurah adalah suami dari Gusti Biang. Ia adalah seorang bangsawan yang berkhianat pada zaman nikah. Yang selanjutnya adalah Nyoman. Nyoman adalah seorang gadis desa yang diangkat oleh Gusti Biang sedari kecil hingga ia dewasa. Tetapi setelah dewasa, hubungannya dengan Gusti Biang kian memburuk. Dan yang terakhir ada Gusti Ngurah. Dan yang terakhir adalah Dewa Ratu Ngurah. Dewa Ratu Ngurah ini adalah putra dari Gusti Biang. Dewa Ratu Ngurah sudah lama meninggalkan rumah untuk menjalankan pendidikannya. Selain itu, Gusti Ngurah ini juga berkepribadian gigih. Ia gigih dalam memperjuangkan cintanya kepada Nyoman. Salah satu bukti dari Gusti Biang ini juga watak dari Gusti Biang ini sangat kasar dan keras. Salah satu dari bukti kekerasan wataknya adalah pada saat tentang hubungannya dengan Nyoman dan bagaimana jahatnya ucapan dia kepada Nyoman. Salah satu bukti dari memburuknya hubungan antara Gusti Biang dengan Nyoman yaitu terdapat dalam naskah drama yang berbunyi, "Aduh, cantiknya Gusti Biang, seperti seekor burung merak, seperti 15 tahun lalu, ketika Tiang masih kecil dan sering duduk di pangkuan Gusti. Masih ingatkah Gusti?" Dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa dahulu pada saat Nyoman kecil, Gusti Biang sangat menyayanginya. Bahkan Gusti Biang juga selalu membiarkan Nyoman untuk duduk di pangkuannya. Tapi setelah dewasa, hubungan mereka kian memburuk. Watak kerasnya juga terlihat pada salah satu ucapannya yang terkesan keras dan kasar kepada Nyoman, yaitu tentang, "Ya, pergi kau sekarang juga. Badebah, leak, pil-pil tiap hari dicekoki pil." Dari beberapa kutipan di atas dapat terlihat bahwa watak dari Gusti Biang ini sangat keras dan cukup buruk kepada Nyoman. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan selalu memandang orang dari kasta dan rendahnya kebangsawaan. Dia selalu memandang orang dari kastanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana gambaran dipentas jika drama ini dipentaskan. Yang pertama yaitu membutuhkan ruangan seperti rumah yang terdapat ruang depan dan kursi yang terletak di ruang depan tersebut. Terdapat pula jarum dan benang sebagai properti dari naskah drama, karena di dalam naskah drama menceritakan tentang bagaimana awal mula dari drama tersebut, yaitu Gusti Biang yang memasukkan benang ke dalam jarum.
Dan lagi latar waktunya dapat berupa malam hari dan suasananya bisa dibuat menegangkan dengan tambahan sound yang sedikit menakutkan dan menegangkan. Selanjutnya itu tentang tanggapan saya tentang drama ini adalah dramanya cukup berkesan, tetapi menurut saya sedikit membingungkan, apalagi dengan alur perjalanan dengan alur cerita yaitu tentang penjelasan Wayan mengenai ayah kandung dari Ratu Ngurah, Dewa Ratu Ngurah. Saya cukup tidak mengerti dengan hal ini karena di dalam naskah dijelaskan bahwa ia mengatakan bahwa Wayan ini sempat menggantikan tugasnya sebagai seorang suami kepada Gusti Biang, tetapi setelah dia menjelaskan tentang ayah kandung dari Dewa Ratu, dia malah menyuruh Dewa Ratu melupakannya dan menganggap bahwa ayah kandung dari Dewa Ratu ini adalah Gusti Ngurah. Saya cukup tidak mengerti pada saat alur itu. Dan hal terakhir yaitu hal yang berkesan bagi saya tentang drama ini adalah hubungan antara peristiwa yang menarik dan sedikit dramatis juga menurut saya, karena mengisahkan tentang bangsawan dan juga perbedaan kasta. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang naskah drama dari Bila Malam Bertambah Malam karya dari Putu Wijaya. Apabila ada kesalahan dan janggal